Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kita bersyukur lampunya mati. Oh, ini memang di model seperti di bioskop gitu enggak apa-apa sebenarnya. Kita bersyukur bisa selalu istiqomah untuk memakmurkan masjid kita ini. Karena keistiqomahan Bapak Ibu, tampaknya masjid kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan saya dengar perkembangannya bertambah bagus, progres reportnya sampai pada pengurusan tanah berjalan dengan lancar, sedekah Bapak Ibu, dan mudah-mudahan segera didesain wajah masjid yang baru dan kemudian nanti dimulai pembangunan, karena kita sudah masuki tanggal 1 Rajab. Mudah-mudahan dengan tonggak perintah Isra Mi'raj salat 5 waktu ini kita teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat yang dibaca surat An-Nasrah itu adalah ketika Nabi merasa sedih dakwah di Mekah, Amul Huzni, tahun duka cita, ditinggal oleh pamannya wafat, ditinggal oleh istrinya juga wafat dalam tekanan kaum kafir. Surat itu menghibur beliau dan kemudian sebentar lagi diajak untuk Isra Mi'raj. Surat yang kedua di rakaat kedua mengingatkan kita lahirnya Nabi di tahun gajah. Mudah-mudahan semangat kita untuk membesarkan masjid ini seperti semangat Nabi membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi, dan kemudian ramai sampai hari ini. Mudah-mudahan Al-Jannah nanti menjadi masjid yang ramai. Bukan ramai karena di sampingnya ada kafe. Udah tidak bunyi nih ya. Mudah-mudahan diberi hidayah dan taufik ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah Bapak Ibu sekalian kita awali kajian kita dengan doa, semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi dan refleksi sholat kita. Karena bulan Rajab itu mulianya karena ada perintah sholat. Nanti saya juga minta izin habis sholat Isya tidak bisa ikut bersama-sama untuk menikmati MBG. Nah, jadi kalau di masjid itu sudah ada MBG. Saya bilang M-nya itu Maidah, B-nya itu Barokah, G-nya gratis. Jadi Maidah, Barokah gratis. Itu untuk di masjid ya. Mudah-mudahan jamaah semakin senang karena menunya berubah-ubah dan tidak bisa ditebak. Mudah-mudahan itu menyenangkan hati kita semua. Nanti saya terus lanjut ke Masjid Al-Furqon di Jetis. Mudah-mudahan tidak macet. Nah,
Perintah sholat ini di hadis ke-14 itu adalah sebenarnya kaitannya dengan tarbiyah, pendidikan. Jadi sholat itu sebenarnya adalah pendidikan. Pendidikan apapun yang ada di dalam sholat sangat banyak sekali, terutama untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Dimulailah perintah itu di umur 7 tahun. Lalu sosialisasi 3 tahun, baru 10 tahun itu adalah sanksi jika mereka meninggalkan dengan sengaja. Jadi proses kita waktu kecil dulu itu sebenarnya hadisnya adalah ini. Nah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri ibni Syu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina watribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 495. Abu Dawud itu kalau di ranking itu nomor berapa, Bu? Bumantia, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Berarti ranking ketiga. Nasai, Turmuzi, Ibnu Majah, Ahmad. Jadi kalau ngitung 7 ini itu ranking. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Turmuzi, Ibnu Majah, Ahmad. Bumantia. Nah, jadi ingat-ingat sama Bumantia. Nah, hadis ini tampaknya pendek, tetapi inilah yang berat. Karena orang tua menyuruh anak itu berat, sebagaimana orang tua kita dulu nyuruh kita. Karena bawaannya kalau disuruh sholat itu mesti alasannya ada saja. Iya, saya dulu setelah pulang dari Iran, program visiting scholar, pertukaran dosen, saya 1,5 bulan di Iran, keliling mulai dari Teheran, Qum, Isfahan, Mashhad, dan semua negeri-negeri yang bersejarah untuk belajar bagaimana sih orang Iran itu beragama. Salah satu memang kalau kita taunya Iran itu kan Syiah ya. Nah, setelah saya pulang, anak-anak saya ini kalau saya suruh itu selalu menunda-nunda. Nak, ayo bangun Syiah. Ayo nak wudu nak Syiah. Ayo sholat nak Syiah. Jadi anak saya itu, saya yang berangkat ke Iran, tapi kok anak saya tadi golongan Syiah, yaitu menunda. Makanya kalau golongan Syiah itu golongan yang suka menunda-nunda. Nah, ini Bapak Ibu jangan ikut-ikutan Syiah ya. Syiah itu maksudnya lah yaitu itu bahasa Jawa ya. Nah, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ingat-ingat, Bapak Ibu itu udah mulai sholat itu umur berapa? Kalau 7 tahun itu kelas 1 SD ya. Kok dilala pas ini dengan ukuran kita ini. Kalau 5 sama 6 kan TK 0 kecil 0 besar. Kalau balita kan PAUD ya. Istilahnya preschool ya.
Apa itu preschool? Sekolah yang banyak prey-nya. Nah, jadi kalau kita umur 7, rata-rata kita ini kelas 1. Berarti kelas 1 itu SD itu sebenarnya sudah mulai diperintahkan, nak, kamu udah kelas 1 SD, kamu udah mulai diperintahkan sholat. Nah, perintah sholat itu istilahnya sosialisasi, masih terus harus disuruh terus. Dan pukullah mereka, perhatikan ini kalimatnya, wadribuhum, pukullah mereka jika tidak sholat pada usia 10. Berarti kan sudah dikasih spelling 3 tahun. Nah, nanti bapak ibu lihat kamu, kalau kamu sampai umur 10 masih tidak sholat, terpaksa bapak ibu hukum. Jadi hukuman itu sudah diberikan, nanti perhitungannya setelah anak, tapi harus diberitahu dulu, itu namanya sanksinya berlaku kalau sosialisasinya sudah berjalan. Jangan dihukum dulu sosialisasinya belum ada. Kita ini kan sering ini acara-acara apa aja itu kalau moro-moro dihukum, pengumuman itu ngono. Sosialisasi belum ada, belum sampai ke masyarakat sudah dihukum. Nah, padahal Nabi itu mengatakan 7 instruksi, sosialisasi, baru 10 tahun sanksi. Jadi kalau 10 tahun itu kelas berapa, Pak? 7, 8, 9, 10, kelas 4 kalau naik kelas. Ya, itu standarnya gitu, normalnya. Berarti Pak, saya tanya nih, Bapak dulu itu sunatnya umur berapa? Masih ingat nggak sunatnya? Jangan-jangan udah enggak ingat, udah sunat atau belum saya juga enggak tahu. Saya enggak diundang waktu itu ya. Yang bagus itu sunat itu sebelum umur 10. Kenapa hitung-hitungannya? Karena kalau sholat itu kan wajibnya itu toharoh. Toharoh itu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, untuk toharoh yang sempurna, maka kubulnya itu kalau laki-laki harus sempurna membersihkannya. Membersihkannya sempurna kalau dia sudah khitan. Saya tidak tahu apakah Bapak ini khitannya SMP atau SMA. Karena dulu-dulu itu sak wanine arek. Kalau gak wani SD ya SMP, lek gak wani SMP ya SMA. Ya, jangan ada yang mahasiswa baru sunat. Ya Pak, kalau orang-orang Cina itu Pak, walaupun bukan beragama Islam, itu sudah khitannya udah masih anak-anak, bahkan ada yang masih bayi. Saya ke Gresik itu ada acara waktu itu akikah, kira-kira 10 tahun yang lalu lah, saya masih ingat. Begitu berangkat ke sana, karena dia juragan tambak, itu di rumahnya itu penuh dengan ember-ember Pak, isinya itu sembako. Jadi rupanya setiap acara akikah, yang datang itu pulangnya bawa ember raksasa itu yang tampung air itu sama sembako di dalamnya. Nah, setelah saya tahu siang malamnya seperti ini, besok paginya itu anak itu didatangi tukang calak. Tukang calak hanya bawa dompet terus sebilah bambu kuning sama salep. Jadi bayi yang masih umur 7 hari tadi itu langsung diolesi ya kelaminnya itu, terus pakai bambu itu sudah tidak terasa, anaknya tidak nangis karena kulitnya juga masih tipis ya. Itu rupanya tradisi di Gresik kayak begitu tuh. Jadi anak-anak masih bayi itu setelah akikah sudah dikhitan, berarti dia sempurna toharohnya. Nah, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ini anak Gen Z ya. Itu harus diberitahu nih masalah ini. Bukan perkara terus, Pak teman-temanku belum sunat semua. Enggak begitu. Kan anak kita itu kan ikut temannya ya biasanya ya. Pak takut Pak, aku Pak. Trauma. Jadi anak kelas 3 umur 9 itu lebih baik sudah khitan.
Anak saya itu TK, ada yang kelas 1 udah khitan. Gara-gara waktu itu saya ajak ke Blitar, suka motor listrik yang kecil tuh. Terus dia nyoba, dia minta waktu itu dia kelas 1. Pak, aku minta motor itu Pak. Saya langsung spontan, boleh, tapi syaratnya harus khitan. Tak pikir anak itu takut, malah berani. Waduh lah, aku malah bandani motor listrik aku ngene malah. Ya tapi saya memang kalau udah urusan ibadah itu kita harus kasih door prize sama anak kita. Karena sulit untuk membangkitkan keberanian itu. Nah jadi umur 10 Pak, sempurnalah anak kita. Karena sudah khitan, sudah sempurna toharohnya, sempurna wudunya, dan sempurna pula sholatnya. Maka anak-anak kita harus kita beritahu tuh. Yang kedua Pak, pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki apalagi dengan perempuan. Pisahkan, berarti Bapak Ibu harus merenovasi rumahnya. Ada psikolog yang memperhatikan tumbuh kembang anak-anak, ternyata Pak adanya LGBT ya, gejala lesbian, gay, biseksual dan transgender itu ternyata mulai anak-anak. Jadi salah satu terapi supaya anak-anak itu tidak terkena virus LGBT mulai kecil harus dipisahkan tempat tidurnya. Waduh Pak, lah kamar saya itu cuma 2 ya Pak. Anak-anak itu sekeruntelan ngono. Nah itulah enggak mengerti hadis ini. Perintahnya itu adalah pisahkan, tidak hanya kaitannya dengan sholat tapi urusan dengan kelamin. Sebenarnya ini pendidikan tentang seksualitas. Bagaimana menjaga kelamin anak-anak kita supaya tidak terjadi kelainan. Karena LGBT itu memang salah satunya adalah karena kelainan. Ada yang salah pendidikan. Kadang orang tuanya mengatakan gak apa-apa sih cilik ae kok, gitu katanya. Nah, termasuk pakaian yang dikenakannya. Itu juga membuat anak-anak kita lalu ikut tren yang keliru. Tadi itu kan ada Car Free Day ya di mana? Jalan Ijen ya. Itu kan banyak itu yang trennya anak perempuan sekarang pakai celana pendek ya. Itu menurut saya meracuni anak-anak kita. Nah, suatu saat saya juga gitu ngajak anak istri saya. Terus ada perempuan ya pakai you can see, terus pakai celana pendek, tapi dia itu nuntun anjing. Anjingnya kecil. Anjing apa namanya Bu yang kecil tuh? Pudel. Apalah pokoknya itu. Anjingnya itu diberi baju. Terus kaos kaki lucu sama topi. Sambil jalan gitu kan. Lah, sing nuntun ki gak kelamben. Terus saya bilang sama anak-anak, itu sebenarnya yang manusia mana ya? Sing dituntun apa sing nuntun? Lah wong anjing iki lho diklambeni. Nah wonge dhewe ora kelamben. Terbaliklah itu, yang mau disuruh menutup aurat yang mana ini kan. Jadi tadi urusan tempat tidur itu adalah pendidikan seksual. Kemudian perintah sholat juga sama, membersihkan diri, mensucikan hati. Terus persoalan pakaian itu sama, menutup aurat. Jadi sudah diajari mulai menutup aurat. Berarti umur 7 dengan perintah sholat itu berarti perintah dalam konteks rangkaiannya apa? Karena kalau mau sholat itu harus menutup aurat, jangan terlambat seperti jamaah haji Indonesia. Pakai ihram itu masih tidak bisa.
masih nggak bisa membedakan mana aurat mana tidak. Loh coba ya. Karena apa? Karena terlambat sudah belajar tentang aurat. Lawang jamaah saya ini wudu ya. Wudu kan di tempat umum nih. Laki-laki perempuan nih. Jilbabnya dicopot. Disampirno lah di tempat wudu. Lah kan ketok wong akeh. Padahal itu masih pakai baju ihram. Terus kaos kakinya dicopot. Nah, kebiasaan ibu-ibu yang enggak pakai kaos kaki, hakikatnya itu sudah membuka aurat. Karena kakinya ibu-ibu itu aurat. Mestinya ibu-ibu kalau keluar nih, ya sama seperti kalau kita itu waktu sholat. Jadi semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itulah namanya baju ihram. Jadi baju ihram itu sebenarnya sama dengan mukenanya ibu-ibu. Bapak-bapak juga sama. Ihram itu adalah kalau laki-laki hanya dari pusar sampai lutut. Itu auratnya. Jadi kalau badan ini enggak ditutup bukan aurat kalau laki-laki. Nah, kebalikannya gitu ya. Nah, maka anak diperintahkan untuk sholat usia 7 tahun itu berarti harus sudah dipelajari. Kalau laki-laki itu auratnya ini loh. Kalau perempuan auratnya ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa tuh. Kalau enggak nanti pasti terlambat. Anak boleh dipukul itu dalam konteks adalah pukulan yang mendidik, sanksi yang dijatuhkan, hukuman yang menjerakan untuk tidak sholat, apalagi usianya sudah 10. Bahkan kalau yang bagus adalah dikasih reward, jadi dikasih hadiah. Nak, kalau kamu sholatnya rajin, bapak belikan sepeda. Nak, kalau kamu hafal Quran, bapak akan belikan. Pokoknya kita beri apa yang menurut anak itu kesenangan dan kebutuhannya. Dengan begitu, maka yang nomor 3 adalah sama dengan memotivasi atau targhib dalam bahasa fikihnya, lebih didahulukan daripada mengancam atau tarhib. Jadi ada kitab at-targhib wa tarhib. Ya. Karena itu pendidik tidak boleh memukul anak-anaknya kecuali jika mereka tidak mau menerima nasihat. Jadi kalau menentang baru kita lihat. Tapi kalau anak itu, Pak ini tadi belum bisa sholat karena masih di sekolah dan segala macam, toleransi dulu. Tapi nanti lama-lama jangan diulangi dan begitu seterusnya. Nanti anak-anak akan terbiasa seperti itu. Ya kalau enggak, nanti sampai besar pun pasti akan suka meremehkan. Ada tuh jamaah ziarah wali, kalau dia 3 hari, ya 3 hari tidak sholat. Di bis itu ya ke sana, ke sini, ke situ itu tidak sholat. Nanti pulangnya baru tuh subuh 3 kali, nanti duhur 3 kali, asar 3 kali. Kenapa? Karena 3 hari kemarin udah ditinggalkan. Ya, padahal tuh pendidikannya nggak begitu. Sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bukan seperti rapelan pensiun atau gaji ke-13. Sholat itu ya waktunya. Ya kan? Alasannya itu bajunya najis Pak, badan saya juga najis. KPKP najis, tempatnya ya najis. Najis kabeh tadi gak sholat. Nah, padahal pendidikan najis itu harus tahu juga nih. Dan bagaimana musafir itu? Musafir itu sudah diberi keringanan jamak qashar. Nah, jadi biar tahu, oh ternyata ilmunya untuk sholat itu satu paket dengan menutup aurat, satu paket dengan toharoh, satu paket dengan khitan, satu paket dengan memisahkan tempat tidur gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang masih belum mampu untuk membuat kamar, pikirkanlah bagaimana supaya ya, pendidikan anak itu biar berjalan di rumah ya. Gimana caranya supaya bisa
anak itu terutama yang anak laki-laki dan perempuan itu terpisah. Karena ini udah jauh-jauh hari memang Nabi itu seperti ini. Makanya jangan merasa bahwa kok mendadak sih, enggak mendadak, dari dulu memang begini hadisnya. Mungkin kita juga yang baru aja tahu hadisnya. Kenapa kok anak-anak dipisah? Itu ada persoalan memang. Kelainan-kelainan kelamin anak-anak kita dan pergaulan bebas itu karena dari anak-anak itu kita biarkan. Lah karena dibiarkan dikira itu yang benar, padahal itu keliru. Namanya orang tua ya ndak ngerti juga. Lah ya suwes padha karo bapak ya gak ngerti, ibu yang ngerti, anaknya gak ngerti pisan. Begitulah ceritanya. Karena tidak pernah mengkaji hadis dan tidak ikut pengajian di Al-Jannah. Nah kan, udah ndak pernah browsing, mestinya paling tidak browsing lah. Gimana tuh posisi anak-anak nih? Harus didesain bagaimana rumah kita ini gitu. Nah itu pentingnya. Jadi desain rumah itu dipengaruhi oleh fikih. Nah fikih harus ngerti ilmunya. Kalau enggak ngerti ya tanya. Sekarang bisa tanya AI. AI juga cari hadisnya, cari ayatnya, bisa cepat. Nah jangan-jangan nanti AI yang masuk surga. Iya. Setiap kali anak melaksanakan ibadah dengan rasa qanaah, jadi kerelaan tadi, kecintaan dan penuh perasaan, maka ia akan lebih mudah untuk mengerjakan secara kontinu di waktu dewasanya. Ini rumusnya nih. Kalau anak kecil tuh kita lebih mudah Pak. Ntar kalau udah remaja itu bantah aja sama kita. Apalagi kalau ilmu kita kalah sama ilmunya dia. Suatu saat anak saya itu di rumah itu tidak karena hujan, tidak karena panas, tidak karena bepergian, anak saya sholatnya di jamak. Saya sudah tahu dalilnya. Terus sama ibunya ditanya, dia pesantren di Jogja. Terus ya yang ke Mesir itu sekarang tuh. Terus ditanya sama ibunya, loh kamu kok jamak gitu. Terus iya, hadisnya ditunjukkan ke ibunya. Ini loh Bu hadisnya Bu. Jadi Nabi itu bukan tanpa sebab, Nabi juga jamak. Makanya aku ngikuti Nabi katanya. Terus iya tapi ojo dirutinkan itu jamak di rumah. Karena tiap sholat ada waktunya. Jadi kalau ada dalil jangan dibenturkan. Dalil itu pasti ada asbabun nuzul kalau Al-Quran, dan kalau hadis ada asbabul wurud. Itulah belajarnya, harus. Makanya yang belajar di pondok aja ndak habis-habis kitabnya. Yang belajar di sekolah negeri agamanya cuma 2 jam setiap minggu, itu kalau gurunya masuk. Kalau gurunya rapat, nah enggak adalah pelajaran agama. Habis itu gurunya izin, enggak ada lah kita itu. Makanya sangat kurang nih pelajaran agama untuk anak-anak kita itu. Saya aja mulai S1, S2, S3 belajar agama enggak selesai-selesai no. Begitulah. Lawang hadisnya Imam Bukhari saja 10.000. Kita ini baru nomor 14 di hadis tarbiyah. Selesainya kapan nih? Ya nanti sehari sebelum kiamat. Itu hadis Bukharinya saja, belum hadisnya Muslim 9.000. Jadi hadis itu kalau dikumpulkan lebih banyak dari ayat Al-Quran. Gitu kan? Nah, maka kalau kita ngajari anak-anak itu dari kecil, walaupun mungkin anak itu tidak di pesantren atau tidak di madrasah, kompensasinya harus ada. Supaya anak kita nanti ilmu fikihnya lebih tinggi daripada orang tuanya. Kalau sudah tahu orang tuanya ini kewalahan, kita ini sudah tidak bisa belajar kayak dulu lagi,
Maka carikan cara bagaimana supaya anak-anak kita itu nanti, aduh anakku kudu luwih pinter timbangannya aku, gitu. Jadi saya juga punya prinsip begitu. Saya senang kalau anak saya lebih pinter daripada saya. Bukan malah lebih bodoh. Nanti kalau lebih bodoh gimana terus? Padahal tantangan kehidupan ke depan itu lebih berat. Jadi anak kita sudah bisa tahu nanti kalau udah, oh gini toh Pak, berarti aku enggak boleh tidur bareng ya Pak ya. Jadi tidur bareng anak kita itu kita udah tahu sudah itu. Ya Pak ya. Kalau kita kan tidur bareng kita anggap biasa ya Pak. Kalau Nabi ya enggak, pisahkan. Karena tuh di kota-kota besar sudah ada banyak tren Pak. Laki-laki gandengan Pak. Akhirnya menikah. Pertama cuma dianggap biasa tuh, laki-laki sama laki-laki. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang akrab sama laki-laki, anaknya, tolong cek. Kalau ada anak perempuan yang akrab, terlalu akrab sama anak perempuan, tolong cek. Bapak Ibu tahu kan kasusnya Kopi Jessica? Ya, itu misterius sekali itu, sampai difilmkan dokumentasinya. Ternyata itu menurut psikolog itu ada persoalan, ada LGBT. Jadi yang dibunuh itu ternyata pacarnya. Lah pacarnya itu wedok karo wedok. Enggak pernah kan ada prediksi kan? Jadi berpacaran perempuan sama perempuan berpacaran itu bisa membuahkan pembunuhan. Karena kalau dia berteman dengan yang lain sesama perempuan, yang perempuan ini tadi cemburu sesama perempuan tuh cemburu. Coba, penyakit apa itu? Penyakit sejak zaman Nabi Lut. Itulah sisa-sisanya. Jadi kalau masih ada yang LGBT sekarang, itu mestinya hidupnya di zaman Nabi Lut dulu. Saya masih ingat begitu malaikat itu bertamu kepada Nabi Lut tuh. Bertamunya itu sama Allah disuruh kamu menjelma jadi manusia ya. Jadi seorang laki-laki yang ganteng. Bertamulah ke rumah Nabi Lut. Lah dadakno malaikat ya disenengi kare umatnya itu. Dirobong laki-laki sama laki-laki suka. Ya seperti layaknya pacaran-pacaran anak-anak itu, remaja itu. Waduh setelah itu, nemen iki. Gak mek menungso sok sing dicintai, malaikat barang ya dicintai ya. Ndae kaya Nabi Yusuf sing gantenge kaya ngono dirubung wong akeh lah ya. Nah, akhirnya ya sudah kalau gitu, Lut, kamu minggir. Udah ndak bisa ini ditandani. Jadi kalau orang-orang LGBT itu mestinya hukumannya seperti kaumnya Nabi Lut. Kalau sudah tidak bisa lagi ya, dikapak-kapak nggak bisa, rehabilitasi nggak bisa, diobati nggak bisa, dengan obat medis nggak bisa, non medis nggak bisa, spiritual nggak bisa. Semestinya seperti itu tadi. Jadi batunya yang dari langit itu Pak, yang dari neraka itu seperti batunya burung ababil yang melemparkan ke pasukan bergajah itu. Tapi bedanya kalau sijil batu yang ada dari neraka tadi itu panas dan melobangi, kalau ini enggak, besar, keras dan ada tulisannya. Jadi tiap batu itu Pak sudah ada tulisannya. Dari semua umatnya Nabi Lut sudah register. Ini batu untuk saya misalnya, batu untuk emas. Jadi tidak ada yang meleset, pasti mati. Nah itu pas kepalanya dan pasti kepalanya. Karena apa? Mereka keras kepala. Sejak itulah ada peribahasa, kalau orang tidak mau menerima nasihat, itu namanya keras kepala. Kerasnya seperti batu. Maka hanya batu yang bisa menasehati kepalanya. Mati Pak,
seluruh umatnya Nabi Lut itu mati tidak tersisa dan kepalanya pecah semuanya. Dan batu yang di sampingnya ada namanya masing-masing. Jadi kalau sama anak-anak kita Pak urusan begini nih, emang kita harus tahu caranya supaya nanti anaknya Bapak Ibu tidak terlibat dan tidak terkena virus itu. Itu mulai kecil. Jadi hati-hati walaupun anak kita punya teman akrab itu. Karena akrab itu bisa melampaui batas-batas jenis kelaminnya. Nah ya, bukan berarti akrab itu tidak boleh, tapi dilihat tuh sampai mana nih akrab. Makanya itu laki-laki sama laki-laki pun dilarang kelon-kelonan. Perempuan sama perempuan juga dilarang kelon-kelonan. Nanti terjadi seperti ini. Kalau nanti ada korinnya, korin itu Pak, tiap anak kita itu ada korinnya. Korin itu setan yang melekat ke tiap orang, tapi juga ada yang melekat ke anak-anak. Yang itu tugasnya untuk menggoda anak-anak. Saya tadi subuh udah kan keluar dari rumah sebelumnya. Anak-anak tuh, mahasiswa itu kumpullah di Suhat. Mulai tadi malam, mulai malam minggunya sampai Ahad pagi. Saya lihat aja posisi saja nih. Ya wis mangan-mangan di pinggir embong tuh loh. Kan motor-motor pada diparkir, kelambine gak kena kabeh. Wis, mari ngono buyar lah Pak adzan, buyar. Tak pikir adzan buyar iku nang masjid. Ternyata mulai Pak, terus turu. Astagfirullah, iki anake sapa aku ngene. Dan itu setiap malam minggu. Coba, karena mereka malam minggu, pancene hari rayanya mereka itu. Itu Pak, kalau bapak ibunya enggak pernah tahu anaknya di Malang kayak apa, enggak tahu bagaimana itu mbiyen cilike ya apa. Wis telat itu. Makanya disyariatkan memukul anak dengan pukulan yang tidak menyakitkan itu dalam rangka mendidik mereka. Kalau sekarang mereka dipukul, mereka akan balas mukul kita. Karena terlambat kita mukulnya. Mestinya mukulnya dulu waktu kecil. Supaya anak itu tahu, oh ya berarti ini sudah mulai berdosa loh kamu ya. Allah menurunkan dosanya kamu sudah di umur 10 loh ya. Maka pentingnya memisahkan anak-anak pada saat tidur mereka di usia mereka 10 tahun itu sosialisasi sampai batas akhir 10 tahun. Berarti 10 tahun itu terakhir loh sudah. Jadi bangunan-bangunan rumah Bapak itu renovasinya anak umur 10 tahun Pak. Rencanakan Pak ya. Planning, repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kenapa kita laki perempuan diberi tabir? Kita yang udah besar-besar aja masih diberi tabir. Itu maksudnya ya itu. Tabir itu ya sama untuk anak-anak kita juga kita kasih tabir. Jangan terlambat. 7. Hukuman pukul itu adalah sarana untuk takwim. Jadi ada tarhib, ada targhib, ada takwim. Takwim itu apa? Meluruskan anak. Kalau sudah lurus mulai kecil itu enak ntar kalau besar. Ya, untuk intikom, bukan untuk intikom, bukan untuk balas dendam atau menyalurkan emosi kemarahan. Kita baru marah kalau anak-anak kita tidak sholat, tapi udah telat. Kalau seperti anak-anak yang di Suhat tadi, udah telat. Makanya supaya tidak telat, mumpung kita ini anak-anak kita masih kecil, berikan ini seperti ini. Nah, sikap keras pada pendidik terkadang dibutuhkan untuk kebaikan anak didik. Sebagaimana perkataan seorang penyair, sikap keras adalah untuk menghalangi dan kepada orang yang keras kepala. Tadi ya, bersikap keras itu sekarang diperlukan untuk orang yang dikasihi. Justru kita udah tahu efeknya nanti. Supaya anak kita tidak terkena itu, maka kita pendidikan lebih dini. Supaya menghindarkan tadi supaya tidak termasuk ke dalam jurang kesesatan. Nah, perlunya mendidik, menjelaskan alasan kenapa dia memukul anaknya,
untuk merealisasikan tujuan dari hukuman dan memberikan efek jera di masa mendatang. Saya begitu sama bapak saya dulu. Ya, jadi kenapa kalau beribadah dapat pahala, kenapa kalau kita meninggalkan itu berdosa? Ya sama, prinsipnya sama Allah ya begitu, pahala dan dosa. Maka pentingnya mendidik anak di atas kesucian dan kebersihan hati itu menjadi penting, dan hendaknya seorang pendidik bisa bersikap yang bijaksana. Jadi ada bijaksananya tetap di dalam menggunakan sarana syar'i yang cocok tadi. Nah ya, metode sawab atau iqob tadi. Yang ke-12, hendaknya pendidik memperhatikan fase-fase perkembangan tadi dan membedakan anak berusia 7 tahun dengan anak 10 tahun. Nah, hendaknya pendidik mengawasi dan memperhatikan anak didiknya secara berkesinambungan. Insya Allah Bapak Ibu nanti putranya akan soleh dan solihah. Ya, dengan seperti ini maka perlu dengan tahapan. Maka salah satu pendidikan itu sekolah itu penting, tapi juga orang tua juga penting. Bapaknya sama ibunya harus kompak. Jangan bapaknya nyuruh, ibunya ngelarang. Nanti anaknya bingung. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita tidak bingung. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solihah, yang selalu mendirikan sholat. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada pertanyaan kira-kira? Kita isaknya 19.4. Nah, monggo kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan seputar yang saya sampaikan tadi, atau ada persoalan lain, saya persilahkan. Bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu, terserah. Monggo, ada? Ya, mudah-mudahan ini memberikan masukan bagi kita semua, karena semua menjadi orang tua, semua menjadi guru, semua menjadi pendidik bagi anak-anak kita semua. Nabi dan Rasul dulu juga seperti itu, bagaimana mendidik anak-anaknya. Itu aja sudah seperti itu. Masih ada anaknya yang seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh, ya, yang durhaka pada ayahnya. Ada juga yang istrinya Nabi Nuh yang tidak mau taat sama suaminya. Padahal itu ya istrinya Nabi, ya anaknya Nabi. Bapaknya Nabi ya ada yang bertentangan sama dia, yaitu bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, yang tukang membuat patung. Jadi kita ini syarat dengan pendidikan. Bagaimana sejarah-sejarah dahulu itu mengingatkan kita supaya itu tidak terulang kembali keburukannya. Karena kalau ibu bapak nanti terlambat, nanti menyesal. Dulu kok gimana ya anakku kok jadi begini gitu kan. Menyesal karena udah terlambat. Ibarat tanaman tuh sudah batangnya besar, cabangnya keras, rantingnya juga banyak, itu sulit. Tapi kalau masih kecil, pohonnya masih pendek, pasti akan mudah untuk dirawat. Ya, semoga itu menjadi ibadah bagi kita semua sebagai orang tuanya. Jadi kalau Nabi dulu waktu kecil sudah ngajari anak-anak, itu maksudnya kita sebagai umatnya juga seperti itu. Sampai mau wafat pun malaikat Israel menjemput beliau ketika Nabi berbaring. Nabi masih tanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, sebelum kau cabut nyawaku, aku tanya dulu ya kepada engkau. Silakan ya Rasulullah. Apakah orang yang sakaratul maut itu sakit? Gitu. Malaikat itu langsung jawab, jangan kau tanya itu ya Rasul. Waduh, kalau jangan tanya itu berarti wis sakit sekali ya. Lebih sakit dari kulit yang terkelupas dari dagingnya. Apalagi dosanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Paling sulit nazaknya itu, paling sulit sakaratul mautnya. Dari jawaban itulah kemudian Nabi itu berdoa sebelum wafat. Pertama yang diucapkan as-sholah, as-sholah.
Sholatnya, mudah-mudahan aku dan keturunanku termasuk yang mendirikan sholat, termasuk umatku. Yang kedua, an-nisa, jaga perempuan, istri kita perempuan, anak kita perempuan, itu jaga, termasuk auratnya. Yang ketiga, baru Nabi sebut ummati. Cuman 3 kata ini aja, sampai diulang-ulang sama Nabi. Ummati itu maksudnya sakitnya umatku pada saat sakaratul maut itu biar aku tanggung saja semuanya. Nanti biar umatku itu tidak merasakan sakitnya. Sampai begitu loh doanya Nabi untuk kita itu. Coba tuh. Ya kan? Sholatnya dijaga, perempuannya dirawat dengan baik, jaga auratnya. Yang ketiga, ummati. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini selalu bisa menjaga sholat kita, menjaga keluarga kita, istri perempuan kita, anak perempuan kita, dan juga kita sesama umat mudah-mudahan nanti bersama Nabi di surga. Sesuai dengan nama masjidnya Al-Jannah. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ditutup tahun Masehi 2025 ini saya mohon maaf atas kesalahan saya selama setahun ini. Ada setahun apa enggak? Lupa saya. Yes, pokoknya selama tausiah ini dulu mengawali apa ya Pak ya, waktu kita WA pertama itu ngawali sholat Jumat ya. Habis sholat Jumat mengawali, terus mengawali kajian ya. Alhamdulillah. Jadi kita itu memang kebaikan itu harus ibda binafsi, harus dimulai. Berapapun jumlah jamaahnya, berapapun orangnya, betapapun waktunya, mari kita mulai. Insya Allah nanti kalau setelah masjid ini direnovasi akan lebih makmur lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita baik di tahun ini maupun tahun depan. Karena kalau sudah bulan Rajab itu berarti 1 bulan lagi sudah Ramadan. Rajab itu cepat sekali, Isra Mi'raj peringatan di sini di sana banyak, dan kemudian Sya'ban menyambut Ramadan. Setelah itu kita berpuasa. Semoga kita bisa berpuasa bersama-sama di tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima sholat dan seluruh ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak darah. Kalaulah ada kata keliru jangan simpan di dalam dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.